Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi satu soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, perhatikan soalnya baik-baik. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 dikurangi 3 dan x2 dikurangi 3 adalah titik-titik. Nah, itu adalah soalnya. Teman-teman harus perhatikan baik-baik informasi yang diberikan oleh soal. Informasi yang pertama adalah satu persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita tulis dulu, x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini mempunyai akar-akar. Yang pertama adalah x1, kemudian yang kedua adalah x2. Oke ya, clear ya sampai sini. Kemudian pertanyaannya, kita diminta untuk membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 dikurangi 3 dan x2 dikurangi 3. Oke, kita akan selesaikan berdasarkan informasi yang sudah diketahui pada soal. Oke, teman-teman ketahui bahwa jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat itu dapat kita cari dengan rumus. Berarti x1 ditambah x2 ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus min b per a. Oke, kemudian perkalian akar-akarnya juga dapat kita hitung dengan menggunakan rumus x1 kali x2 ini sama dengan C per A. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Sekarang tinggal kita tentukan nilai A, B, dan C. Adik-adik perhatikan persamaan kuadrat ini ya. Kita akan tentukan A terlebih dahulu. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, ini x kuadrat. Kemudian di sini tidak ada angkanya. Namun kalau adik-adik perhatikan, bentuk tidak baku dari x kuadrat ini adalah 1x kuadrat. Maka A-nya itu akan bernilai 1. Nah, ini adalah nilai A. Oke, sekali lagi. Bentuk tidak bakunya adalah 1x kuadrat. Tapi bentuk bakunya adalah x kuadrat. Kemudian B itu adalah koefisien dari x. Ini x-nya, koefisiennya. Nah, ini. Termasuk tanda negatifnya juga ya, adik-adik. Ini adalah nilai B. Kemudian C itu adalah yang tidak memiliki variabel. Nah, ini ya, tidak ada variabelnya. Nah, ini positif 6 atau kita beri 6 saja. Ini C. Jadi adik-adik sudah ketahui nilai A sama dengan 1. Kemudian B sama dengan negatif 5. Kemudian C-nya adalah 6. Oke ya, jangan sampai salah dalam menentukan A, B, C-nya. Diperlukan kehati-hatian. Oke, selanjutnya tinggal kita substitusi ke rumus ini, maka diperoleh negatif B, B-nya sendiri adalah negatif 5. Negatif 5. Kemudian per A, A-nya adalah 1. Oke, maka kita peroleh negatif dengan negatif positif ya. Positif 5 dibagi 1 adalah 5. Maka x1 ditambah x2 itu hasilnya adalah 5.
Berikutnya, kita beralih ke rumus ini. C dibagi A. C-nya sendiri adalah 6. Kemudian A-nya adalah 1. Kita bagi, maka diperoleh 6. Oke, sekarang kita peroleh X1 kali X2, itu hasilnya adalah 6. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, berikutnya kita fokus ke bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 dikurangi 3 dan X2 dikurangi 3. Kita akan jumlahkan dulu ya. Akar yang pertama adalah X1 dikurangi 3. Kemudian kita tambahkan dengan akar yang lain, yaitu X2 dikurangi 3. Oke, kalau kita hilangkan tanda kurungnya, maka diperoleh bentuk X1 dikurangi 3 ditambah X2 dikurangi 3. Oke, kita sederhanakan, maka diperoleh X1 ditambah X2, kemudian dikurangi 3, dikurangi 3 lagi. Maka dapat kita sederhanakan menjadi dikurangi 6. Oke, adik-adik sudah ketahui nilai X1 ditambah X2. Nilainya adalah, nah ini ya, X1 tambah X2. Nilainya adalah 5. Nah, dikurangi 6. Maka diperoleh negatif 1. Oke, ini adalah jumlah akar-akarnya. Oke, berikutnya dari perkalian, maka diperoleh akar yang pertama X1 dikurangi 3 dikali akar yang lain, yaitu X2 dikurangi 3. Oke ya. Nah, kita uraikan, maka diperoleh X1 kali X2 ya, X1 kali X2. Kemudian X1 dikali negatif 3 berarti negatif 3X1. Kemudian negatif 3 dikali X2 berarti negatif 3X2. Oke, selanjutnya negatif 3 dikali negatif 3 diperoleh positif 9. Oke, kita perhatikan bentuk ini ya. Yang bisa kita sederhanakan adalah bentuk yang ini, yang di tengah nih ya. Negatif 3X1 dikurangi 3X2. Oke, bentuk yang lainnya tidak mengalami perubahan, maka X1, X2, kemudian dikurangi, 3-nya kita keluarkan, 3. Berikutnya, 3X1 dibagi 3, berarti X1. Kemudian, negatif 3X2 dibagi negatif 3, maka diperoleh positif X2. Kemudian ditambah 9. Oke, berikutnya kita sudah memperoleh nilai X1, X2 yaitu 6. Maka dapat kita ganti ya yang di sini 6 dikurangi 3 dikali X1 tambah X2. X1 tambah X2 adalah 5. Kemudian ditambah 9. Oke, kita hitung ya adik-adik. 6 dikurangi 3 kali 5, 15, ditambah 9. 6 dikurangi 15, sama dengan negatif 9, ditambah 9, sama dengan 0. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya, setelah kita memperoleh penjumlahan ya, hasil penjumlahan akar-akar yang baru, yaitu negatif 1, dan perkalian akar-akar yang baru yaitu 0, maka adik-adik tinggal substitusikan ke bentuk X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 ya. Kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan penjumlahan akar-akar barunya. Oke, ini tidak mengalami perubahan, yaitu
X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 untuk akar-akar yang baru itu adalah negatif 1. Ya, berarti min 1. Oke, sorry di sini kurang X ya. X ya, seperti itu. X ya, kemudian ditambah perkalian akar-akarnya untuk akar-akar yang baru adalah 0. Berarti ditambah 0 sama dengan 0. Oke ya. Berikutnya kita akan sederhanakan X kuadrat, kemudian negatif dengan negatif adalah positif. 1X ya, plus 1X. Kemudian 0 tidak perlu kita tulis ya, sama dengan 0. Kemudian untuk 1X, ini bentuk bakunya adalah X, maka dapat kita tulis X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan kuadrat baru yang memiliki akar X1 min 3 dan X2 min 3. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti, mudah dipahami, serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.